Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Kita lanjutkan tadi Pak Slamet menyinggung bahwa memang adanya pihak-pihak yang menggoreng ini bisa dideteksi dari cyber petrol tadi itu ya, bahwa memang, tapi kalau kita lihat memang sudah terjadi dua polarisasi di satu kubu seperti yang dikatakan Kapolri, arahnya memanfaatkan isu ini untuk menyudutkan Jokowi. Betul. Tapi ada juga Pak, kalau kita perhatikan di medsos itu arahnya juga, saya nggak tahu maksudnya apa, tapi seperti berusaha mengatakan apa-apa bahwa yang di Rohingya ini hoax begitu, bahwa yang di Rohingya ini salah informasi, bahwa pembantaian Rohingya ini gara-gara salah orang Rohingya sendiri yang membentuk, menggerilyawan seperti ada kan bahkan Twitternya viral bahwa ini pembantaian ini dilakukan gara-gara pihak Rohingya yang melakukan pawai atau seperti itu serangan. Kalau kita melihat dari analisis dari cyber petrol kita di Humas Polri, memang apa yang disampaikan, ya ada yang pro, ada yang kontra, bahkan menganggap enteng itu kejadian di Rohingya. Biasa-biasa aja itu di sana, karena mereka juga konflik di antara mereka sendiri sehingga orang lain ikut berpartisipasi. Ada juga yang begitu di dunia maya. Tapi apapun yang terjadi, tugas kepolisian sebagaimana amanah undang-undang tidak boleh menyepelekan hal-hal apa yang terjadi di masyarakat, baik di dunia nyata maupun di dunia tapi yang dikomentari Kapolri kok satu kubu saja ya yang menyudutkan Jokowi saja begitu. Padahal kan beliau sudah ngomong software analysis, sudah jelas beliau ngomong di sini, software opinion analysis, udah betul di situ. Jadi maksudnya memang ingin memanfaatkan isu ini, pokoknya ya bagaimanapun Jokowi salah begitu ya biasanya Pak ya? Iya, namanya pendapat boleh aja. Tapi yang jelas kita kan sudah melihat nyata itu kecepatan Pak Jokowi, kemudian kecepatan Bu Menlu luar biasa. Ya. Saat berangkat aja Menlu Inggris langsung telepon, Turki juga telepon memberikan apresiasi kepada beliau. Kalau sudah begitu itu salah satu ukuran bahwa kita cepat. Ya, tapi kalau diperhatikan di medsos masih seperti itu ya Pak Hajrianto, bahwa ya polarisasi itu bahwa di samping tadi itu yang menyudutkan pemerintah, ada juga yang berusaha mengatakan ini salah Rohingya sendiri, salah etnis Rohingya sendiri, meskipun tidak secara vulgar mengatakan itu begitu ya. Ada yang mengatakan ini bukan masalah agama tapi masalah ekonomi karena ingin sumber daya alam di Rohingya yang dimanfaatkan. Betul. Ya, justru pengungkapan seperti itu yang kontraproduktif ya. Seakan-akan memberikan excuse bahwa apa yang terjadi di sana itu persoalan ekonomi. Padahal sebetulnya apapun faktor yang melatar belakangi terjadinya pembantaian kemanusiaan itu tidak dibenarkan, gitu loh. Apakah itu karena persoalan ekonomi, persoalan politik, persoalan agama atau persoalan apapun, kan semuanya orang di era demokrasi seperti sekarang ini kan supremasi hukum. Apakah ia perlu hanya karena faktor ekonomi lalu terjadi tragedi kemanusiaan seperti itu, gitu loh. Dan karena itu maka menurut saya, oke, apa yang dilakukan oleh pemerintah itu udah positif ya, dan itu perlu dikomunikasikan dan dipublikasikan secara masif ke tengah-tengah masyarakat, karena bagaimanapun juga masyarakat ini kan sangat heterogen, dan kalau apa yang dilakukan pemerintah itu dikomunikasikan dengan baik, jujur, betul-betul sesuai dengan fakta yang terjadi, jangan ada kesan-kesan menutup-nutupi hal itu di era keterbukaan globalisasi seperti sekarang ini tidak bisa. Baik, Pak Andreas, Anda merasakan ada kesan, ada yang berusaha menutup-nutupi tadi dengan mengatakan itu hoax, meskipun benar ada hoax, tetapi kan itu tidak menghapus fakta yang sebenarnya terjadi. Artinya intinya bukan hoaxnya itu, di dunia maya pastilah ada yang hoax, tetapi ada orang yang kemudian membesar-besarkan isu hoax, kemudian ada yang mengatakan, ada yang berkesan apa ya, gagal fokus gitu, mengalihkan perhatian bahwa memang ini ada etnis Rohingya yang dibantai di sana. Ya kalau kita udah tahu itu hoax, kenapa mesti mempercayai itu gitu. Ya makanya saya katakan tadi. Nah ini juga satu opportunity lah, satu kesempatan kita untuk juga belajar masyarakat ini ya. Belajar untuk melihat dan mendengar dan melihat persoalan yang sebenarnya. Maksudnya foto-foto hoax itu kan tidak menghapus bahwa
foto-foto lain yang tidak hoax begitu loh Pak. Mengapa itu menjadi pembahasan? Intinya bukan itu kan sebenarnya. Bahwa di sana ada persoalan, saya kira kita semua mengakui itu gitu. Kalau tidak buat apa main lu ke sana ini kita semua memberikan perhatian. Bahwa ada persoalan itu betul gitu. Tapi ada orang yang membonceng persoalan itu untuk kemudian ya itu tadi dalam tanda petik mengimpor persoalan itu ke sini gitu. Nah itu yang berbahaya gitu. Dan gejala itu yang harus dicegah ya. Tadi Pak Slamet sudah mengatakan itu mendeteksi dini melalui deteksi. Menurut Anda siapa tuh yang ingin mengimpor masalah itu untuk? Itu urusan pihak keamanan untuk mengetahui dan mengidentifikasi itu. Tapi persoalan pertama adalah bagaimana persoalan kemanusiaan di sana harus kita bantu. Dan rakyat ini tahu bahwa pemerintah serius melakukan itu gitu. Ya. Dan sehingga misalnya tadi saya katakan keinginan, tuntutan pertama bahwa pemerintah harus melakukan merespons secara cepat, kemudian jalan diplomasi, jalan kemanusiaan yang kita suruh, itu kan sudah dilakukan. Nah yang berikut adalah muncul putus hubungan dengan Myanmar, kemudian usir dubes Myanmar. Ini kan tidak logis, menjadi tidak logis gitu. Ya. Tidak logisnya kenapa? Tidak mungkin kita bisa berhubungan dengan Myanmar kalau kita memutus hubungan diplomatik dengan Myanmar. Ini kan menjadi suatu tuntutan yang tidak logis. Ada juga tuntutan yang kemudian tidak logis. Bahwa orang bisa mengekspresikan pendapat itu ya. Bahwa orang bisa melakukan demonstrasi itu ya. Tapi kalau demonstrasi mengepung benda mati, apa itu masih logis? Nah kalau itu kita percayai, hoax-hoax seperti itu atau cara kerja seperti itu kita percaya, ya mundur masyarakat kita ini. Saya kira oleh karena itu masyarakat ini juga ya melalui media seperti ini ya kita juga memberitahu bahwa jangan sampai kita berbuat yang tidak produktif untuk masyarakat kita sendiri. Jadi istilahnya apa? Persoalan ada di sebelah, ada di tetangga kita gitu. Nah, kita perlu bantu bahwa ya ada orang tua yang pukul anaknya di sana gitu. Nah, kita di sini di rumah kita Bapak tolong bantu dia gitu. Ya. Tapi tidak berarti kemudian kita sendiri ribut di sini gitu. Nah itu bikin persoalan di rumah kita sendiri. Ya, gitu. Seperti Anda kalau kita sendiri bikin persoalan di rumah kita sendiri, gimana kita mau membantu mereka gitu? Itu kan analoginya kan seperti itu gitu. Ya, saya rasa belum sampai pada tingkat ribut di antara kita sendiri ya. Mungkin yang terjadi adalah ketika dunia maya karena ada itu seakan-akan menafikan apa yang terjadi di sana. Bukannya kita itu berangkulan, bekerja sama, saling membantu untuk kemudian melakukan konkretisasi kepedulian kita dengan membantu mereka, tetapi justru kita berdebat ini hoax atau tidak, ini urusan luar negeri, bukan urusan dalam negeri. Padahal tadi sudah kita katakan bahwa dalam era globalisasi nggak bisa kita itu mengisolasi sendiri, karena dalam zaman yang sangat majemuk dan bineka ini, pluralis sekali, seluruh dunia ini kan tidak ada yang monolitik kan. Apa yang terjadi di satu negara itu akan berimpak pada negara yang lain. Apalagi masalah kemanusiaan tidak mengenal batas negara. Seperti dulu juga kasus Timor Timur, kedutaan besar Indonesia di Australia dikepung, dilempari macam-macam. Itu ya ekspresi orang-orang Australia kan terhadap itu. Jadi hal ini jangan terlalu berlebih-lebihan lalu kita dramatisasi sebagai sesuatu yang sangat membahayakan internal Republik Indonesia. Ini hanya perlu sebuah manajemen langkah-langkah politik, manajemen langkah-langkah kemanusiaan di sebuah era yang sangat global. Kita harus break dulu ya, masih ada satu segmen lagi pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.